Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Iwan Bidin, rahimakumullah dimanapun berada, sahabat Asda, mudah-mudahan dalam kesempatan ini masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga masih tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana itu semua adalah kewajiban kita sebagai mukminin wal muslimat rahimakumullah. Iwan Bidin rahimakumullah dimanapun berada, patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan nikmat Islam, yang dimana kedua nikmat itu adalah kenikmatan yang sangat besar, tidak ada bandingannya kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya sampai kita semua. Mudah-mudahan kita terus diistiqomahkan, turut tuntun dalam melaksanakan ajaran-ajarannya yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, supaya kita mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumul qiyamah. Iwan bidinullah, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban, yang dimana insya Allah dengan hitungan hari, dengan beberapa hari lagi, kita akan kedatangan tamu yang sangat besar, tamu yang sangat agung, yang dimana kita harus siap menyambutnya, mempersiapkannya secara fisik, secara mental, ataupun segala kekuatan yang ada di dalam diri kita, walaupun berbentuk finansial ataupun fisik kita dan mental kita, supaya kita bisa melaksanakan, menyambutnya, menjalankannya dengan khusyuk, supaya mencapai derajat yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu derajat la'allakum tattaqun. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah 183, bahwa Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim alayhi. Iwan birinullah, di dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah 183, bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Lalu di dalam ayat berikutnya Allah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خير فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit ataupun dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Shadaqallahul adzim alaihi. Iwan bidinikumullah. Di dalam surat Al-Baqarah 183 dan 184 yang saya bacakan tadi, bahwa insya Allah dengan hitungan hari ataupun 1 minggu ke depan, sekarang di penghujung bulan Sya'ban, yang insya Allah kita akan kedatangan tamu yang itu disebut dengan bulan suci Ramadan. Yang dimana di bulan suci Ramadan itu ada kewajiban bagi kita sebagai orang-orang yang beriman untuk melaksanakan suatu ujian, tempaan, pendidikan di bulan itu supaya mencapai suatu derajat yang sangat mulia di sisi Allah. Namun di dalam Al-Quran Allah memerintahkan perintah-perintah tentang ubudiyah, tentang ibadah kepada Allah, ibadah-ibadah ritual yang berbentuk salat, thalabul ilmi yang berbentuk saum, berpuasa, ataupun berbentuk ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah ritual yang lainnya. Maka di dalam ayat itu sebelumnya bahwa hanya orang-orang yang terpilih saja. Tidak semua manusia ataupun orang mendapatkan suatu perintah melaksanakan ibadah-ibadah tertentu. Seperti halnya ibadah sholat, ibadah zakat, ataupun yang termasuk di dalam ibadah saum itu sendiri, yang insya Allah dengan hitungan 1 minggu ke depan kita masuk di bulan suci Ramadan dan akan mendapatkan suatu kewajiban bagi kita sebagai mukmin, terkhusus melaksanakan ibadah saum. Namun mari kita bersihkan, sucikan diri kita, keimanan, keyakinan kita kepada Allah. Karena di dalam ayat ini Allah memerintahkan hanya kepada orang-orang yang yakin saja, kepada Robnya, yang beriman saja, kepada Robnya, dan kepada atas segala perintah-perintahnya. Karena kalau di dalam ayat ini bahwa yang disebut dengan saum itu berat, bahwa yang disebut dengan ibadah secara ritual pun berat, bahwa ibadah sholat itu adalah berat, kecuali hanya orang-orang yang beriman dan yang khusyuk saja yang akan melaksanakannya dan mampu melaksanakannya. Maka dari itu semua, mari kita kuatkan dulu keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Kita teguhkan dulu keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Mari kita perbaharui atas segala keimanan yang pernah kita kotori. Dikuatkan pondasi akidah yang tertanam di dalam diri kita, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yang dimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang Allah perintahkan tadi, siapakah yang diperintahkan oleh Allah?
yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu adalah suatu berseru, panggerok dari Allah. Hey, hey orang-orang yang beriman. Jadi seperti halnya Allah memberikan suatu informasi saja, memberikan kabar berita saja. Namun itulah Allah yang maha besar ketika memberikan perintah ataupun memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan kewajiban, ada beberapa tahapan. Yang pertama dengan seruan, dengan pengumuman, baru meningkat lagi dengan peringatan, meningkat lagi dengan teguran. Itulah mungkin maha bijaknya Allah, maha Rabb, maha besar ketika memerintahkan kepada umatnya diseru untuk bisa melaksanakan secara maksimal. Seperti halnya di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Kutiba asal kata kataba, telah dituliskan, telah dikitabkan, telah diundang-undangkan, telah diwajibkan. Ketika sesuatu telah undang-undangkan, dikitabkan, maka posisinya menjadikan suatu kewajiban. Bagi siapa? Bagi yang melaksanakan, bagi yang memegang suatu kitab ataupun yang